Ada apa hari ini? Katanya ngibarin bendera selain bendera merah putih itu bakal ditangkap. Kira-kira gimana ya? Oke, ini menarik teman-teman. Tapi, biar kita lebih tahu konteksnya, kita tonton dulu videonya sama-sama. Oke, makasih ya. Nanti yang tiangnya aja Pak. Terus kalau itu gimana? Kan itu udah diturunin. Itu yang warna ungu, merah. Oh, itu kan umpul-umpul. Beda. Tidak ada peraturan yang bendera ini nggak boleh dipasang. Ada dasarnya apa coba Bapak? Kalau Jadi Bapak mungkin aja ukur ambil ya. Temuin saya ya. ya kan kita kan diskusi di sini transparansi. Ntar kalau saya di Koramil ada apa-apa emang Bapak Ini kan nggak ini, mau? kok di sini saya ini babin kamu, tahu nggak? Saya ini keamananmu. Ini udah ada perintahnya. Nah, udah kita lihat sama-sama teman-teman videonya. Di video ini, ada warga yang mengibarkan bendera One Piece, tapi malah dirazia oleh Bapak TNI dan Bapak Polisi. Nah, tapi sebenarnya dari masyarakatnya udah ngasih tahu apa dasar hukumnya untuk melarang mengibarkan bendera ini. Sebenarnya, untuk pengibaran bendera selain merah putih itu udah diatur di dalam undang-undang. Sebenarnya dibolehkan saja, asal posisi bendera lain itu lebih rendah posisinya daripada bendera merah putih. Sepertinya masyarakat lebih tahu tentang aturan ini dibandingkan penegak hukum. Ya, seperti bendera-bendera NU misalnya. Nah, Itu sering berkibar di jalanan di bawah bendera merah putih. Itu dibiarin aja kok. oke. Sebenarnya apa sih bedanya bendera One Piece dengan bendera partai atau bendera komunitas atau bendera ormas? Itu sebenarnya sama saja, tidak ada pelarangan untuk mengibarkan bendera seperti itu. Lagian itu kan masyarakat mengibarkan bendera tersebut sebagai simbol dari kritik sosial terhadap pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih wise untuk merespon kritik sosial dari masyarakat dan bukan malah melarang masyarakat untuk mengibarkan bendera seperti itu. Oke, ada lagi? Ada statement dari salah satu menteri yang bilang guru-guru itu beban negara. Padahal guru-guru itu banyak loh yang belum merdeka secara finansial atau yang lainnya gitu. Kira-kira itu gimana ya? Kok bisa gitu? Kita tonton dulu videonya biar kita tahu menteri mana yang menyebutkan statement seperti itu ya. Guru itu beban negara. Tapi kita mute ya untuk musiknya karena mungkin copyright. Oke, kita sudah selesai menonton videonya. Ternyata Sri Mulyani, Ibu Menteri kita itu menyebutkan guru itu adalah beban negara. Tapi sebenarnya teman-teman, kita harus filter juga sebuah berita itu benar atau salah. Klarifikasi dari Ibu Sri Mulyani sebenarnya, video itu adalah video AI. Sri Mulyani tidak pernah menyebutkan itu sama sekali. Nah, tapi di luar itu semua, memang kondisi guru di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Kita bisa bandingkan dengan guru-guru yang ada di luar negeri. Bahkan banyak guru di Indonesia itu yang harus dipaksa bertahan dengan gaji di bawah 500.000 dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya gaji guru itu selayaknya dinaikkan, bukan gaji DPR. Dan bahkan guru-guru yang digaji 500.000 per bulan itu yang menanggung beban kerja yang berat ya, kayak guru-guru honorer gitu. Itu juga luput dari perhatian pemerintah. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan negara lain, pemerintah Jepang pasca perang pun mereka malah mencari berapa banyak sih guru yang selamat, karena guru sangat diapresiasi di sana. Sedangkan di negara ini gaji guru saja tidak diperhatikan. Ya itu juga jadi salah satu simbol kalau sebenarnya Indonesia ini belum merdeka gitu. Mungkin kemerdekaan kali ini tidak dirasakan oleh
orang yang berprofesi sebagai guru. Oke, ada lagi? Ada anak-anak yang latihan drum band buat tampil 17-an kemarin. Nah, ASN-nya itu malah sibuk nih ngerayain ultah istri camat kalau nggak salah. Itu gimana ya etikanya? Nah, kalau yang ini aku harus tonton dulu videonya. Sudah nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Nggak usah tampil lagi, nggak usah tampil lagi. Udah, nggak usah. Biar ku upload di medsos. Udah. Oke. Cukup memprihatinkan ya videonya sebenarnya teman-teman. Anak-anak ini udah berlatih mungkin berbulan-bulan sebelum hari acara, udah panas-panasan, make up, sewa kostum dan segala macamnya. Tapi saat hari H penampilan malah tidak dihargai. Sebenarnya siapa yang ulang tahun? Siapa yang layak dirayakan ulang tahunnya? Apakah negara ini atau si istri camat ya? Atau Iya. siapa? Oke. Sebenarnya apa susahnya merayakan ulang tahun itu setelah acara, tidak di saat anak-anak ini sedang menampilkan penampilan terbaik mereka. Mereka sudah latihan berminggu-minggu mungkin, tapi mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Sangat miris sebenarnya. Oke. Ada lagi? Oh iya, kemarin nih yang lagi hangat-hangatnya bahkan sampai dibahas oleh Jerome Pauline. Yang mana tuh? Itu gaji DPR naik. Nah, itu kira-kira pantas nggak? Kita lihat dulu videonya. Ini adalah definisi dari menari di atas penderitaan orang lain. Benar-benar mendefinisikan kata-kata tersebut. Agak ya wajar masyarakat marah akan hal ini, teman-teman. Di sini disebutkan gajinya bisa sampai 3 juta per hari. Nah, sebenarnya kenaikan gaji itu lebih tepat diberikan kepada guru dibandingkan DPR. Sebenarnya, kalau kinerja DPR kita itu memuaskan, mau 100 juta atau 200 juta dalam sebulan, itu tidak menjadi masalah, asal layak digaji segitu. Nah, sedangkan sekarang permasalahannya, menurut kalian gimana kinerja dari DPR kita? Kemarin juga ada ini yang uang kos DPR sampai 70 berapa? 78 juta. Itu statement yang sangat-sangat konyol, teman-teman. Jadi, pemerintah itu menghilangkan rumah dinas dari anggota DPR dan diganti dengan uang tunjangan atau apalah namanya, terserah. Tapi hitungannya itu salah sebenarnya. 26 hari kerja, total didapat angka 78 juta. Kos mana yang ada 3 juta dalam satu hari? Itu patut dipertanyakan dulu sebenarnya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke konteks guru yang tadi, teman-teman. Kalau kita naikkan gaji guru, mungkin kualitas DPR kita ke depannya lebih baik. Mungkin salahnya juga guru kita kurang diapresiasi, sehingga kurang semangat mungkin untuk menyampaikan pelajaran ke anak-anak. Sehingga anak-anak yang dulunya belajar, yang sekarang menjadi DPR itu tidak mendapatkan pendidikan atau pelajaran matematika. Oke, ada lagi? Anak kecil yang menguntit makanan sisa pejabat pas selesai perayaan HUT RI itu kelihatannya miris banget ya. Oke. Kita lihat dulu videonya.
Videonya cukup miris, teman-teman. Ternyata yang merasakan kemerdekaan itu hanya segelintir orang. Mungkin bagi DPR yang gajinya naik, mereka bisa merasakan kemerdekaan di tahun ini. Tapi ternyata tidak bagi segelintir orang, contohnya anak ini yang ada di Goa. Dibandingkan menaikkan gaji DPR, sepertinya masyarakat lebih rela untuk membuat program-program yang masuk akal, sehingga tidak terjadi lagi anak-anak yang harus memungut sisa makanan di perayaan hari ulang tahun negara yang ke-80 ini. Oke, masih ada lagi? Habis. Nggak ada lagi. Terlalu miris untuk dibahas. Oke, mungkin satu kata untuk mendefinisikan bulan ini adalah miris. Besok ada apa lagi?